Pemirsa, permasalahan sampah di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi hal yang sudah berlarut-larut. Kondisi sampah yang masih banyak berserakan di sembarang tempat menyebabkan bau yang kurang baik dan juga mencemari lingkungan. Berikut liputannya selengkapnya untuk Anda. Persoalan sampah di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan hal yang baru. Masalah ini sudah berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Pemerintah Kota Kupang sudah terus berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah ini. Misalnya dengan penambahan armada angkutan sampah, peningkatan status tempat penampungan akhir di Alak, serta berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah. Sampah-sampah yang di sekitar di sini ini mengganggu kami yang di pasar sini. Sebab ini ada yang bau, ada yang ini kalau angin dan hujan begini, air laut lagi naik, bau tambah bau. Itu. Tempat penampungan sementara atau TPS yang ada di beberapa titik di Kota Kupang terlihat selalu penuh. Dan bahkan ada sampah yang berserakan di sekitar TPS tersebut. Hal ini menjadi keresahan masyarakat yang berharap adanya kesadaran dari masing-masing pribadi dalam mengelola sampah sendiri. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang terus berupaya melakukan berbagai penanganan sampah. Yang paling penting lagi itu kami ingin menggerakkan namanya gerakan peduli sampah bagi pelajar dan mahasiswa. Kenapa kami dorong pelajar mahasiswa? Karena adik-adik kita ini masih panjang ya. Usia karyanya begitu. Jadi dan lebih gampang untuk penyadarannya daripada yang sudah dewasa begitu. Jadi gerakan ini mau kami coba gaungkan, gerakan peduli sampah pelajar mahasiswa. Lalu kami juga sedang menggalang akta aksi peduli sampah desa kelurahan. Tentu saja selain upaya penanganan sampah yang dilakukan pemerintah, masyarakat juga diminta agar lebih peka dan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa regulasi pengelolaan sampah yang berisi sanksi juga harus diterapkan di Kota Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Di tengah hiruk-pikuk Kota Kupang, komunitas pemulung Aku Ada terus berjuang mengais rezeki dari sampah. Namun, mereka tak hanya ingin mengumpulkan rongsokan, tapi juga belajar mengolahnya melalui pelatihan dan pemberdayaan untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah hiruk-pikuk Kota Kupang, ada sebuah komunitas yang bergerak tanpa banyak sorotan. Mereka adalah komunitas pemulung Aku Ada. Sekelompok warga yang setiap hari bergelut dengan tumpukan sampah demi menyambung hidup. Namun, lebih dari sekedar mencari nafkah, mereka punya harapan besar adanya pelatihan dan pemberdayaan agar mereka bisa lebih kreatif dalam mengolah sampah dan rongsokan. Mereka mau berharap untuk apa, tapi misalnya kan kalau ada pelatihan yang untuk pemulung itu, kalau sudah pelatihan ketong itu yang kasih lanjut sampai selesai supaya barang-barang yang ketong misalnya sudah belajar bukan untuk tahu belajar, nah ketong bisa ada nilai jual. Jangan ketong belajar hari lah ketong simpan terus sampai aku beli. Kalau kas belajar ketong ada memang dia punya maksudnya kenalan yang orang mau beli supaya ketong sudah tahu belajar, sudah tahu kerja, tapi kalau ada pemasukan uang hanya ketong kerja ketong barang-barang rosok, kalau ini ketong kerja hanya simpan saja di rumah. Bukan hanya tentang bertahan hidup, para pemulung di komunitas Aku Ada ingin lebih dari sekedar mengumpulkan sampah. Mereka ingin mendapatkan keterampilan serta dapat memberikan kontribusi lebih untuk menjaga kebersihan kota. Saya juga harapkan kepada kakak-kakak bisa dukung kami di dalam ini pekerjaan. Karena kami kerja sebagai pemulung tapi kebersihan juga. Kebersihan dalam kota.
Dan saya minta supaya kakak-kakak bisa perhatikan kami di ini pekerjaan. Di balik tumpukan sampah tersimpan harapan. Harapan akan kehidupan yang lebih baik melalui keterampilan dan pemberdayaan. Kini, bola ada di tangan kita semua. Mampukah kita memberikan peluang bagi mereka untuk berkembang? Dari Kupang, tim Timor TV melaporkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Politik Universitas Muhammadiyah Kupang menggelar seminar politik hukum soal penerapan asas Dominus Litis. Mahasiswa Muhammadiyah Kupang menolak dengan tegas Dominus Litis di tengah hukum Indonesia. Seminar yang digelar oleh BEM Fakultas Visipol dan Fakultas Hukum Muhammadiyah dengan judul Politik Hukum Menimbang Ulang Penerapan Asas Dominus Litis dalam Perubahan KUHAP. Dalam kasus ini, mahasiswa, khususnya BEM Fakultas Visipol dan Fakultas Hukum, mengkritisi apa yang terjadi sehingga dapat mencari benang merah dan mengolah dengan tegas hukum Dominus Litis. Jadi seminar ini bagus ya, kelompok Cipayung sama teman-teman BEM dari Visipol Muhammadiyah dan Fakultas Hukum Muhammadiyah menyelenggarakan seminar untuk meninjau ulang penerapan asas Dominus Litis dalam KUHAP. Saya kira ini sebuah langkah yang cerdas karena mahasiswa memang bagian yang penting dalam gerakan untuk mengkritisi semua hal yang akan diterapkan dalam sebuah hukum negara. Apalagi asas ini sangat krusial berkaitan dengan kewenangan dalam acara di pengadilan dari proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan sampai pelimpahan berkas dan sidang. Seminar yang digelar oleh BEM Fakultas Visipol dan Fakultas Hukum bertujuan untuk memberikan angin segar kepada mahasiswa-mahasiswi di Kota Kupang dan juga mahasiswa di luar NTT agar mengetahui peranan Dominus Litis yang ada di Indonesia dan bisa mengkritisi hal yang terjadi. Dengan terjadinya atau terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada teman-teman Cipayung dan juga orgada ataupun juga mahasiswa-mahasiswa se-Kota Kupang mengenai perubahan asas Dominus ini. Dan juga adanya problematika mengenai perubahan asas ini gitu Pak. Jadi takutnya dengan perubahan asas ini akan memberikan peluang pada oknum-oknum tertentu untuk merealisasi dan untuk manipulasi hukum-hukum di Indonesia. Seminar ini memberikan pengaruh positif untuk mahasiswa se-Kota Kupang dalam mengkritisi pada bidang hukum dan kepemerintahan. Mahasiswa menjadi barometer untuk melihat dan mengkritisi apa yang salah dan memberikan masukan sehingga hukum di Indonesia dapat berjalan tegak. Dari Kupang, tim liputan Timor TV melaporkan. Peringati Hari Kasih Sayang, Lembaga Pergerakan Indonesia Timur gelar seminar Love, Sex, and Dating. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.